Garuda Nusantara siap tempur. Jadwal berubah. Catat. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste U19 Piala AFF 2024. Inilah 3 skenario Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Bagaimana jika kalah dari Timor Leste? Bikin bangga. Bakal jadi Lamine Yamal versi Timnas Indonesia? Bintang Timnas Indonesia U16 Zahabi Goli debut di tim utama Persija Jakarta. Pelatih Spanyol beri pujian setinggi langit. Ini baru mantap. Nova Arianto bangga usai pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024 debut dengan Persija Jakarta. Ini pesan khusus Coach Nova untuk Macan Kemayoran. Indra Syafri harus dengar. Mengejutkan. Ini pesan penting Jens Ravens untuk Indra Syafri jelang Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste Piala AFF 2024. Di luar dugaan, gak kapok-kapok, Jens Ravens dan Welber Jardim jadi cadangan lagi saat hadapi Timor Leste di Piala AFF U19. Ini alasan tak masuk akal Indra Syafri. Bikin shock. Belum pernah semarah ini. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Dinyinyirin media Vietnam karena banyak peluang tapi sulit ciptakan gol lawan Kamboja. Indra Syafri, ngaca dong tim kalian seperti apa? Menjejatkan. Di luar dugaan, pemain Timnas Indonesia Mark Klok kritik keras aturan pemain Timnas Indonesia wajib main di Piala Presiden 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? PSSI harus gerak cepat sebelum terlambat. Ula Romeni sulit gabung Timnas Indonesia. Top skor Liga Eropa seharga 4,78 miliar ini siap gantikan. Bikin publik full senyum. Shin Tae-yong bahagia. 5 bintang Timnas Indonesia ini jadi andalan klub top Eropa di pramusim 2024-2025. Siapa saja mereka? Bikin geger. Hampir jadi rekan setim Lionel Messi. Bintang Timnas Indonesia ini akui menyesal karena pernah tolak tawaran Barcelona. Siapa dia? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Garuda Nusantara siap tempur. Jadwal berubah. Catat. Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste U19 Piala AFF 2024. Jadwal siaran langsung pertandingan Indonesia versus Timor Leste pada Piala AFF U19 2024. Meskipun Timnas U19 Indonesia saat ini memimpin klasemen grup A Piala AFF U19 dengan 6 poin, mereka tidak boleh lengah. Perjalanan menuju semifinal masih penuh rintangan. Hanya juara grup yang berhak melaju otomatis ke semifinal. Sedangkan runner-up harus bersaing dengan tim terbaik dari grup lain melalui babak playoff. Kemenangan atas Kamboja di laga terakhir membawa Indonesia ke puncak klasemen. Namun mereka masih harus menjalani satu pertandingan lagi melawan Timor Leste. Pertandingan ini menjadi penentu untuk memperebutkan posisi puncak klasemen dan peluang lolos otomatis ke semifinal. Timnas U19 Indonesia menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan. Hal ini menunjukkan kokohnya lini belakang Garuda Muda dalam menjaga gawang mereka. Keberhasilan clean sheet ini patut diapresiasi. Pertahanan solid yang diperagakan anak asuh Indra Syafri menjadi salah satu kunci penting dalam meraih 2 kemenangan di fase grup. Dalam situasi ini, Indonesia harus berharap lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik. Namun, peluang ini tidak sepenuhnya terjamin karena masih ada tim lain dari grup lain yang bersaing untuk memperebutkan posisi runner-up terbaik. Dukung dan saksikan Garuda Muda. Berikut adalah jadwal Piala AFF U19 antara Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste U19 Piala AFF U19 2024. Inilah 3 skenario Timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024. Bagaimana jika kalah dari Timor Leste? Timnas Indonesia U19 punya peluang besar untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Secara matematis, Garuda Muda hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal.
Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024. Berada di grup A, pasukan Indra Syafri memulai kiprahnya dengan sangat bagus. Indonesia menang 6-0 atas Filipina pada matchday pertama grup A. Pada matchday kedua, Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Kamboja. Walau secara performa belum optimal, Indonesia menang dan membuka peluang untuk lolos ke babak semifinal. Indonesia akan bertemu Timor Leste pada matchday ketiga grup A. Laga ini bakal dimainkan pada Selasa, 23 Juli 2024. Lalu, seperti apa skenario Indonesia lolos ke semifinal? Di atas kertas, timnas Indonesia unggul pada hampir semua aspek atas Timor Leste. Peluang untuk menang dan menambah 3 poin terbuka sangat lebar. Timor Leste sendiri belum konsisten di Piala AFF U19 2024 ini. Membuat kejutan pada matchday pertama, dengan menang 3-2 lawan Kamboja, Fabio Cannavaro dan kolega kalah dengan skor 0-2 dari Filipina pada laga kedua. Indonesia akan lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 jika menang lawan Timor Leste. Bahkan, jika menang dan tidak kebobolan, Indonesia akan meraih hasil sempurna di fase grup. Timor Leste menyimpan potensi kejutan dan itu sudah dibuktikan saat menang melawan Kamboja. Jika Indonesia lengah, bukan tak mungkin Timor Leste bisa mencuri poin pada laga ini. Hasil imbang sejatinya sudah cukup bagi Indonesia untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024, berapapun skornya. Sebab, dengan tambahan 1 poin, Garuda Muda sudah dapat 7 poin. Timor Leste dapat 4 poin. Sementara, Filipina yang bersaing untuk lolos ke semifinal potensi poin maksimalnya hanya 6. Ini adalah skenario terburuk yang harusnya dihindari pasukan Indra Syafri. Namun, di sepak bola, segalanya bisa terjadi. Indonesia U19 mungkin saja punya nasib buruk dan menelan kekalahan. Indonesia tetap berpeluang lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 dengan status runner-up terbaik. Indonesia, dengan modal 6 poin, sudah pasti unggul dari tim-tim grup B dalam persaingan runner-up terbaik. Namun, Indonesia masih harus menanti hasil dari grup C untuk bisa meraih predikat peringkat kedua terbaik dan lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Bikin bangga, bakal jadi Lamine Yamal versi Timnas Indonesia? Bintang Timnas Indonesia U16 Zahabi Goli debut di tim utama Persija Jakarta. Pelatih Spanyol beri pujian setinggi langit. Pemain Timnas U16 Indonesia, Muhammad Zahabi Goli, mendapat pujian dari pelatih Persija Jakarta usai menjalani debut. Malam tadi, Persija Jakarta memainkan laga perdana mereka di grup B Piala Presiden 2024. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menantang Madura United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Minggu, 21 Juli 2024, malam waktu Indonesia Barat. Persija sukses memenangi laga tersebut dengan skor tipis 2-1. Awalnya, Laskar Sapekerap unggul lebih dulu lewat gol Haudi Abdillah pada menit kelima. Untungnya, anak asuh Carlos Pena sukses membalikkan keadaan. Gol pertama Persija dilesakan oleh Rico Simanjuntak di menit ke-42. Sementara gol kedua tercipta pada menit ke-67 lewat aksi Gustavo Almeida. Pada laga kali ini, Carlos Pena memberikan debut kepada dua pemain muda. Kedua pemain tersebut adalah Muhammad Zahabi Goli dan Aditya Warman. Goli dan Aditya dimasukkan ketika Macan Kemayoran sudah unggul atas lawannya. Di lain sisi, Goli memang menjadi nama yang penampilannya dinanti. Hal itu dikarenakan dirinya baru saja tampil gemilang bersama Timnas U16 Indonesia di ajang ASEAN Cup U16 2024. Bahkan ia mampu menyabet gelar pemain terbaik turnamen. Kini, ia diberi kesempatan untuk debut di tim utama Persija pada usia 15 tahun. Sementara itu, Aditya mendapat kesempatan debut pada usia 19 tahun. Meski masih terlalu belia, Pena mengaku terkesima dengan permainan Goli dan Aditya. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, kedua anak asuhnya itu sangat membantu pada laga melawan Madura United.
Pelatih berusia 40 tahun itu juga mengaku senang bisa bekerja dengan pemain muda. Mereka membantu tim untuk mempertahankan hasil, dan saya suka bekerja dengan para pemain muda, kata Carlos. Pena juga mengungkapkan apa alasannya memberikan debut kepada dua pemain itu. Alasannya adalah, keduanya sudah ikut tim berlatih sebagai ajang persiapan Piala Presiden 2024. Dalam sesi latihan, keduanya juga menunjukkan performa yang apik. Oleh sebab itu, ia tak ragu-ragu menurunkan keduanya dalam laga malam tadi. Ex-pelatih Ratchaburi FC tersebut juga memberikan ucapan selamat kepada Goli dan Aditya atas debut mereka. Mereka layak dimainkan, dan mereka berlatih pada pekan lalu, maka mereka memiliki peluang bermain. Mereka memiliki kesempatan. Mereka membantu tim. Selamat untuk mereka, ucapnya. Ini baru mantap. Nova Arianto bangga usai pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024 debut dengan Persija Jakarta. Ini pesan khusus Coach Nova untuk Macan Kemayoran. Pelatih Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, bangga usai pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024 mencatatkan debut bersama Persija Jakarta di Piala Presiden 2024. Dia adalah Zahabi Goli. Zahabi Goli memulai permainan dari bangku cadangan pada laga Grup B Piala Presiden 2024 kontra Madura United di Stadion Kapten Idipta, Gianyar, Bali, Minggu, 21 Juli 2024. Zahabi Goli masuk di menit ke-67 untuk menggantikan Rio Matsumura. Skor akhir 1-2 dimenangkan oleh Persija atas Madura United. Yang pasti ikut senang, ucap Nova Arianto kepada media, Senin, 22 Juli 2024. Zahabi Goli mendapatkan kesempatan bermain dengan tim Persija senior, kata Nova Arianto. Tidak lupa, Nova Arianto menyampaikan apresiasi kepada Persija yang membuka jalan bagi pemain berusia 15 tahun itu. Goli berpotensi terus menambah menit bermain bersama tim berjulukan Macan Kemayoran ini. Pada dua pertandingan selanjutnya di Grup B Piala Presiden 2024, Persija akan menghadapi Arema FC 24 Juli 2024 dan Bali United 26 Juli 2024. Dan mengucapkan terima kasih ke Persija, ujar Nova Arianto, yang memberikan kesempatan Goli untuk melakukan debutnya di tim senior Persija, tutur mantan pemain Persib Bandung itu. Menurut Nova Arianto, pemain muda harus mencicipi menit bermain di kompetisi bersama klubnya. Dengan begitu, kualitas pemain bersangkutan bisa terasa yang bisa berguna untuk tim nasional. Sebelumnya, Zahabi Goli tampil gemilang bersama Timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Tercatat, pemain kelahiran Bekasi, Jawa Barat itu membukukan 5 gol. Di ASEAN Cup U16 2024 ini, skuad Garuda Asia keluar sebagai peringkat ketiga. Pada perebutan tempat ketiga, Timnas U16 Indonesia menang 0-5 atas Vietnam. Pastinya akan sangat baik untuk mengasah mental, kata Nova Arianto. Dan pengalaman bertanding untuk Goli. Karena pastinya juga akan berdampak positif dan bermanfaat untuk tim nasional ke depannya, ujarnya. Indra Syafri harus dengar. Mengejutkan. Ini pesan penting Jens Ravens untuk Indra Syafri jelang Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste Piala AFF 2024. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri mendapat pesan penting dari Jens Ravens jelang laga menentukan Grup A Piala AFF U19 lawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa, 23 Juli 2024. Dalam dua pertandingan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 melawan Filipina dan Kamboja, Indra Syafri selalu mencadangkan Jens Ravens. Pada pertandingan melawan Filipina, Jens Ravens masuk di pertengahan babak kedua dan berhasil mencetak 1 gol untuk kemenangan Timnas Indonesia U19 dengan skor 6-0. Menit bermain pemain berusia 18 tahun itu bertambah saat skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0. Dia dimasukkan Indra Syafri pada menit ke-46, tetapi gagal mencatatkan namanya di papan skor. Indra Syafri mengatakan bahwa alasan Jens Ravens belum bermain sebagai starter dalam dua laga awal karena sedang menjalani proses adaptasi. Sebagai informasi, ini merupakan kali pertama baginya bermain di Indonesia.
Jelang pertandingan melawan Timor Leste nanti malam, pemain FC Dordrecht ini mengungkapkan kondisinya semakin siap untuk bermain sejak awal. Bahkan, dia menyatakan siap turun sebagai starter. Persiapanku sekarang, sebelumnya tampil, 20 menit, 45 menit, jadi aku merasa bugar dan siap sekarang. Jadi saya siap untuk memulai lebih banyak menit lagi, kata Raven kepada Antara setelah dirinya mengikuti sesi latihan di lapangan Thor, Darmo, Surabaya, Senin sore. Peluang Jens Raven untuk bermain sejak menit awal saat menghadapi Timor Leste terbuka lebar. Pasalnya, saat sesi game internal dirinya ditempatkan di tim yang tampaknya akan menjadi 11 pertama. Di tim itu diisi beberapa pemain yang biasa bermain inti sebelumnya seperti Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Ikram Al-Ghifari. Selain Raven, ada juga Welber Jardim dan Muhammad Kafiatur dalam tim tersebut. Sementara itu, Indra Syafri masih akan mempertahankan Dream Team-nya saat menghadapi Timor Leste. Hal ini dilakukan demi membentuk tim yang solid di babak semifinal dan final. Saya tim pelatih tentu akan mempertahankan The Dream Team, karena dia butuh jam bertanding jam persiapan nanti kalau kita ke semifinal, ujar Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini khawatir jika terlalu banyak perubahan, maka belum tentu menemukan susunan pemain terbaik. Di luar dugaan, gak kapok-kapok, Jens Ravens dan Welber Jardim jadi cadangan lagi saat hadapi Timor Leste di Piala AFF U19. Ini alasan tak masuk akal Indra Syafri. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memastikan tidak akan mengubah komposisi pemainnya alias Dream Team saat melawan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan bertemu Timor Leste pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 22 Juli. Dalam pertandingan tersebut, Timnas Indonesia U19 hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Skuad Garuda Nusantara untuk sementara berada di peringkat pertama klasemen Grup A dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Arhan Kaka dan kawan-kawan meraih kemenangan telak atas Filipina 6-0 dan memetik 3 poin saat bertemu Kamboja 2-0. Menghadapi laga kontra Timor Leste, Indra Syafri memastikan tidak akan mengubah starting line up yang diturunkan. Dengan demikian, maka Jens Raven dan Welber Jardim akan tetap bermain dari bangku cadangan saat menghadapi Timor Leste. Jens Raven dan Welber Jardim memulai pertandingan dari bangku cadangan saat Timnas Indonesia U19 bertemu Filipina dan Kamboja. Saya tim pelatih tentu akan mempertahankan The Dream Team, karena dia butuh jam bertanding jam persiapan nanti kalau kita ke semifinal, ujar Indra Syafri. Alasan Indra tidak mengubah Dream Team-nya adalah agar tim paling solid bisa segera terbentuk sebelum laga semifinal dan final. Mantan pelatih Bali United ini khawatir jika terlalu banyak perubahan, maka belum tentu menemukan susunan pemain terbaik. Kalau saya ganti-ganti terus ya, nanti The Dream Team-nya semifinal dan final kita tidak dapat tim yang mana yang paling terbaik, katanya. Meski demikian, dia menyatakan bahwa istilah rotasi tidak sesempit mengganti susunan pemain dari pertandingan ke pertandingan berikutnya. Istilah rotasi ini yang supaya jangan rancu. Rotasi itu kan pergantian. Pergantian itu bisa di babak pertama, bisa di babak kedua, ucapnya. Dia juga menjelaskan bahwa hal ini sudah pernah dilakukannya ketika membawa Timnas Indonesia U22 membawa pulang medali emas di SEA Games 2022. Ketika itu, Indra tidak banyak melakukan rotasi di babak grup demi membuat skuad yang solid untuk partai semifinal dan final. Ini goal settingnya sama yang saya lakukan waktu di SEA Games kemarin, ucap Indra. Bikin shock. Belum pernah semarah ini. Pernyataan mengejutkan Indra Syafri. Dinyinyirin media Vietnam karena banyak peluang tapi sulit ciptakan gol lawan Kamboja. Indra Syafri, ngaca dong tim kalian seperti apa? Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengomentari nyinyiran media Vietnam kepada timnya. Ia menilai media Vietnam itu harusnya berkaca karena performa timnya di Piala AFF U19 2024 ini tidak bagus. Di akhir pekan kemarin, Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Timnas Kamboja U19. Laga ini berjalan dengan sengit. Namun Timnas Indonesia U19 akhirnya berhasil menang dengan skor 2-0 di laga ini.
Seusai pertandingan, media Vietnam The Tao 247 VN memberikan nyinyiran kepada Timnas Indonesia U19. Mereka tidak habis pikir bagaimana Timnas Indonesia U19 yang di atas kertas diunggulkan, malah susah payah untuk menjebol gawang Kamboja. Baru-baru ini, Indra Syafri mengomentari nyinyiran media Vietnam itu. Ia menilai The Tao 247 VN sebaiknya berkaca pada timnya sendiri sebelum menyinyiri tim orang lain. Ditemui awak media di sela-sela sesi latihan Timnas Indonesia U19, Indra Syafri mengaku tidak habis pikir dengan nyinyiran tersebut. Ia menyebut bahwa tidak mudah untuk menghadapi tim yang bertahan penuh sepanjang laga, dan ia rasa itu bukan sesuatu yang patut ditertawakan. Apa yang ditertawakan? Argentina juga kesulitan bobol gawang Indonesia di GBK kok gak diketawainya, ujar Indra Syafri. Pada kesempatan yang sama, Indra Syafri juga menyinyiri balik media Vietnam tersebut. Ia mengungkit pertandingan antara Vietnam versus Myanmar yang berakhir dengan skor 1-1. Ia menyebut Vietnam saja tidak bisa menang melawan tim yang tidak diunggulkan seperti Myanmar. Jadi ia menilai lucu ketika media Vietnam itu justru menyinyiri Timnas Indonesia U19. Ya dia. Dan buktinya Myanmar bisa tahan mereka kan? Harusnya tertawain diri sendiri dulu baru tertawain yang lain, pungkasnya. Menjejatkan, Diluar Dugan. Pemain Timnas Indonesia Mark Klok kritik keras aturan pemain Timnas Indonesia wajib main di Piala Presiden 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, tak setuju aturan Piala Presiden 2024 wajib memainkan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan tersebut sebelum Piala Presiden edisi kali ini digelar. Tujuannya agar semua pemain skuad Garuda bisa siap sebelum Liga 1 2024-2025. Tentu aturan ini menimbulkan pro dan kontra, karena pemilihan pemain di lapangan adalah hak pelatih. Mark Klok menjelaskan, seharusnya semua pemain mendapatkan hal yang sama untuk bisa bermain. Mereka yang bisa menunjukkan kualitasnya tentu akan jadi pilihan pelatih. Aturan wajib memainkan pemain timnas tentu tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu pemain bagus, pelatih punya ide menurunkan kamu, semua pasti ingin kamu bermain. Tapi untuk aturan pemain timnas harus main menurut saya tidak baik, kata Mark Klok. Gelandang skuad Garuda ini mendukung kebebasan pelatih dalam mengambil keputusan. Menurutnya, ada momen saat pemain timnas tidak siap tampil dan pelatih memilih pemain lain. Karena mungkin pelatih punya ide yang berbeda. Mungkin pelatih punya pemain yang lebih siap daripada pemain timnas ini, ujarnya. Klok menambahkan, sampai saat ini keputusan untuk menurunkan pemain adalah hak pelatih. Selain itu, status pemain timnas atau bukan tidak akan berpengaruh pada penampilan mereka saat berada di lapangan. Saya tidak tahu pemain seperti apa yang nantinya akan main. Tapi menurut saya pemain terbaik akan bermain. Ada pemain timnas atau tidak ada pemain timnas, itu menurut saya tidak terlalu penting, ujarnya. PSSI harus gerak cepat sebelum terlambat. Ula Romeni sulit gabung Timnas Indonesia. Top skor Liga Eropa seharga 4,78 miliar ini siap gantikan. Dalam dunia sepak bola, perpindahan pemain antar tim nasional selalu menjadi topik hangat yang menarik perhatian. Belakangan ini, kabar mengenai Ula Romeni, striker yang tengah dalam proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia, semakin menjadi sorotan. Namun, proses naturalisasi yang belum menemui titik terang membuat posisi Ula Romeni di Timnas Indonesia menjadi tidak pasti. Dalam situasi seperti ini, muncul nama striker lain yang siap menggantikan Ula Romeni, yaitu Justin Matthew, top skor Liga Eropa yang memiliki nilai transfer sebesar 4,78 miliar rupiah. Ula Romeni, striker yang kini bermain di FC Utrecht, sempat memberikan harapan besar bagi Timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Romeni yang memiliki darah Medan, Sumatera Utara, mengaku senang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Bahkan, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah membujuk Romeni agar mau bergabung dengan skuad Garuda. Ya, salah satunya dia, Ula Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela Timnas Indonesia.
ujar Sumarji kepada awak media. Namun, hingga kini, proses naturalisasi Ula Romeni masih belum menemui kejelasan. Kondisi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa Romeni baru saja pulih dari cedera yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu. Hal ini tentu menjadi kendala besar bagi pelatih Shin Tae-yong yang harus segera mencari alternatif pemain lain jika Romeni tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Situasi ini cukup mendesak mengingat timnas Indonesia harus bersiap menghadapi tim-tim kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lini depan yang selama ini diisi Rafael Struijk belum menunjukkan ketajamannya dalam menembus pertahanan lawan. Oleh karena itu, menambah pemain keturunan Eropa menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan. Di tengah ketidakpastian mengenai Ula Romeni, muncul nama Justin Mathieu, striker asal Belanda yang kini menjadi top skor Liga Armenia bersama FC Noah. Justin Mathieu memberikan kode keras bahwa dirinya berminat menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui unggahan di Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Dalam unggahan tersebut, dia menambahkan bendera Indonesia dan Belanda, memberikan sinyal kuat bahwa dia terbuka untuk dinaturalisasi. Justin Mathieu bukanlah nama asing dalam dunia sepak bola Eropa. Pemain serba bisa ini dapat ditempatkan sebagai striker, winger kanan dan kiri, bahkan mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Mengawali karir sepak bolanya bersama tim Liga Belanda Willem II, Mathieu justru lebih sering dipinjamkan ke sejumlah klub seperti FC OSS dan Go Ahead Eagles. Performa terbaiknya terjadi saat bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda, Top OSS, dengan torehan 31 gol dan 22 assist hanya dalam 2 musim. Setelah sempat meredup, Mathieu kembali menemukan ketajamannya saat bermain di FC Noah dengan mencetak 4 gol dan 7 assist dari 35 laga selama semusim. Meski tampil gemilang di musim lalu, kontrak Justin Mathieu tidak diperpanjang oleh FC Noah, membuatnya kini berstatus tanpa klub. Di level internasional, Mathieu pernah mendapat panggilan tim nasional Belanda kelompok umur mulai dari U16, U17, hingga U19 dengan total 14 laga serta 1 gol. Kendati demikian, dia belum sekalipun mendapat panggilan tim nasional senior Belanda, sehingga membuka peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Peluang ini disambut baik oleh supporter timnas Indonesia yang berbondong-bondong berkomentar di akun Instagram Justin Mathieu dan mendesak agar PSSI segera melakukan naturalisasi kepadanya. Dengan statistik yang impresif dan kemampuan bermain di berbagai posisi, Justin Mathieu layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong sebagai alternatif jika Ula Romeni tak jadi mengisi lini depan timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan juga kecocokan antara pemain dengan tim yang akan dibelanya. Namun, situasi mendesak seperti ini menuntut PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk bergerak cepat dalam mencari solusi terbaik bagi timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain keturunan Eropa yang memiliki kualitas tinggi seperti Justin Mathieu bisa menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia di kancah internasional. Dalam perjalanan karirnya, Justin Mathieu telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dari pengalaman bermain di berbagai klub hingga prestasi di Liga Armenia, dia membuktikan bahwa dirinya pantas mendapat perhatian lebih. Sebagai seorang pemain serba bisa, Mathieu bisa memberikan fleksibilitas taktis bagi timnas Indonesia, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tim-tim kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, kehadiran pemain seperti Justin Mathieu bisa memberikan motivasi tambahan bagi pemain-pemain lokal. Mereka bisa belajar banyak dari pengalaman dan kemampuan pemain-pemain yang sudah terbukti di liga-liga Eropa. Sinergi antara pemain lokal dan pemain keturunan ini diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki Justin Mathieu, tidak ada alasan bagi PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk tidak mempertimbangkan pemain ini sebagai alternatif jika Ula Romeni tidak bisa bergabung. Dalam dunia sepak bola yang penuh dengan ketidakpastian, memiliki lebih dari satu opsi selalu menjadi langkah bijak. Kode yang diberikan Justin Mathieu melalui unggahan Instagram Stories-nya seharusnya menjadi sinyal bagi PSSI untuk segera mengambil tindakan. Perjalanan karir Ula Romeni dan Justin Mathieu ini adalah bukti bahwa sepak bola tidak hanya tentang skill dan kemampuan individu,
tetapi juga tentang kesempatan dan keputusan yang tepat. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat lini depannya dengan kehadiran pemain-pemain keturunan Eropa yang berkualitas. Dengan persiapan yang matang dan keputusan yang bijak, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa tampil gemilang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin publik full senyum. Shin Tae-yong bahagia. 5 bintang Timnas Indonesia ini jadi andalan klub top Eropa di pramusim 2024-2025. Siapa saja mereka? Shin Tae-yong diamin bahagia. Sebab, 5 anak asuhnya di Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa menjadi pemain andalan di klub masing-masing. Hal itu diketahui setelah pemain-pemain ini mendapatkan kesempatan bermain bersama klub masing-masing di masa pramusim 2024 hingga 2025. Sebanyak 5 pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, FC Utrecht, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Elkan Bagot, Ipswich Town, Jay Itzes, Venezia FC, dan Sandy Walsh, KV Mechelen. Ivar Jenner yang berstatus pemain Jong Utrecht, FC Utrecht U21, dipromosikan ke skuad utama FC Utrecht. Ia bermain sebagai starter dan turun 45 menit saat FC Utrecht menang 4-1 atas runner-up Liga Qatar 2023 hingga 2024 Al Rayyan di laga uji coba. Gelandang 20 tahun ini juga bermain di babak kedua saat FC Utrecht menang 2-0 atas Schalke 04. Sementara itu, Kelvin Verdonk yang berstatus personel utama NEC Nijmegen dalam beberapa musim terakhir, tampil di babak kedua saat tim peringkat 6 di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024 itu kalah 1-2 dari Standard Liège. Lanjut ke Elkan Bagot. Posisi baru diberikan pelatih Ipswich Town, Kieran S1MCH Pronunciation Kena, kepada bek 22 tahun tersebut. Elkan Bagot dipercaya main 30 menit sebagai fullback kiri saat Ipswich Town menang 1-0 atas juara Liga Ukraina 2023 hingga 2024 Shakhtar Donetsk. Main di posisi baru membuat Elkan Bagot lebih berpeluang dipertahankan Ipswich Town untuk mengarungi Premier League 2024 hingga 2025. Sebab, pesaingnya di posisi fullback kiri jauh lebih sedikit, 2 pemain, ketimbang posisi asli Elkan Bagot yakni bek tengah, 5 pemain. Keempat Ada J. Itzes. Bek 24 tahun ini bermain sebagai starter saat Venezia FC kalah 1-3 dari tim peringkat 11 Liga Italia 2023 hingga 2024, Genoa. Fakta ini mengisyaratkan Jay Itzes masuk ke dalam perhitungan strategi racikan pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco. Terakhir ada Sandy Walsh. Pesepak bola 29 tahun ini dipercaya main sebagai bek tengah saat KV Mechelen kalah 0-2 dari Olympiakos Piraeus. Bikin geger. Hampir jadi rekan setim Lionel Messi, bintang Timnas Indonesia ini akui menyesal karena pernah tolak tawaran Barcelona. Siapa dia? Mantan anak asuh pelatih Alfred Riedel di Timnas Indonesia ini mengaku sangat menyesal pernah menolak tawaran bermain untuk Barcelona. Padahal, saat itu dia berkesempatan untuk tampil satu tim bersama sang maestro sepak bola yakni Lionel Messi pada tahun 2013 silam. Sebagaimana diketahui, banyak pemain Timnas Indonesia yang talentanya dipantau klub luar negeri. Bahkan ada dari mereka yang hampir direkrut klub Eropa. Sejauh ini, beberapa pemain Timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk masih bermain di kasta tertinggi Eropa. Namun, jauh sebelum mereka berkarir di Eropa, ternyata talenta berbakat dari pemain Timnas Indonesia juga tak luput dipantau scouting luar negeri. Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, sampai Kurnia Sandi menjadi generasi awal pemain Timnas Indonesia yang pernah mencicipi megahnya kompetisi Eropa. Kendati demikian, pada tahun 2013 silam ternyata ada pemain Timnas Indonesia yang penampilannya bahkan menarik minat klub tersukses Eropa, Barcelona. Dia adalah Zulham Zamrun, winger andalan Alfred Riedel ketika membawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2016 sekaligus bintang Persib Bandung. Dalam sebuah siniar di kanal YouTube FIFA Goal, Zulham Zamrun mengakui kalau dirinya pernah mendapat tawaran untuk bergabung dengan Barcelona beberapa waktu lalu. Masa itu, Zulham Zamrun bersama tim mitra Kukar tengah melakukan pemusatan latihan di Spanyol pada tahun 2013 dan salah satu agendanya ialah uji tanding melawan Barcelona B. Jadi,
Waktu itu kan Mitra Kukar lagi TC di Spanyol selama 20 hari. Jadi di sana kita lawan Atletico Madrid, lawan Espanyol, Valencia, Barcelona B, Spanyol Legend, ada tim kampung, ujarnya di YouTube FIFA Goal. Penampilan Zulham Zamrun saat itu menarik perhatian Barcelona B, hingga membuat mereka melayangkan penawaran kepada Mitra Kukar untuk mendatangkannya. Habis main, di locker room saya dipanggil sama Bos Oni. Waktu itu Mitra Kukar kan Bos Oni, lanjut Zulham. Bos Oni panggil saya, ngomong, kamu diminati di sini sama Barcelona B. Kamu mau nggak tinggal di sini? Kata Zulham meniru perkataan manajer Mitra Kukar. Zulham Zamrun tampak terkejut dengan tawaran dari Barcelona tersebut. Manajer Mitra Kukar bahkan sudah siap melepasnya ke Spanyol. Saya bilang, "Wih beneran bos?" Tanya Zulham. "Iya, kalau kamu mau kita ini mau buat kontrak sama Barcelona B, nggak apa-apa nanti sampai bosan. Kamu di sini aja nanti tiap bulan saya kirim lagi uang ke kamu-kamu." Jelas Bos Oni. Namun sangat disayangkan, Zulham Zamrun menolak tawaran Barcelona B dengan alasan kurang betah dengan suasana di Spanyol, terkhusus makanannya. 20 hari saya rasa kayak 2 tahun hidup di sana. Bahasa bisa gampang dimengerti, makanan paling, tandasnya. Belakangan, Zulham Zamrun mengungkapkan penyesalannya lantaran pernah menolak tawaran dari klub besar Eropa, Barcelona B tahun 2013 silam. Cuman ya itu, gobloknya saya nggak mau. Sesalnya. Jadi ya itu, sekarang kalau mau di flashback ke belakang, bodoh, imbuh Zulham Zamrun. Meski menolak tawaran Barcelona, namun performa Zulham Zamrun bersama klub Liga Indonesia terbilang cukup mentereng, terkhusus saat membela Persib Bandung. Bersama Persib Bandung, Zulham Zamrun tampil cukup gemilang dengan sumbangsi 2 trofi bergengsi untuk Pangeran Biru, yakni Liga 1 2014, serta Piala Presiden 2015. Kegemilangan Zulham Zamrun terus berlanjut saat dirinya menjadi top skor dengan torehan 10 gol, serta membawa PSM Makassar juara Piala Indonesia 2018-2019. Ia juga telah menjalani debut bersama Timnas Indonesia sejak 2011 dengan torehan 7 gol dari 31 penampilan, serta membawa skuad Garuda menjadi finalis di Piala AFF 2016. Akan tetapi, kehebatan Zulham Zamrun bersama klub maupun Timnas Indonesia semakin menurun setelah dirinya beberapa kali menderita cedera. Kini, Zulham Zamrun memperkuat klub Liga 2, Persela Lamongan dengan catatan 16 kali penampilan dengan torehan 3 gol serta 1 assist di musim lalu.